aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, paham? Paham nggak ini? Atau nggak paham? Ada yang nggak paham, boleh nanya atau nanti aja. Coba hadisnya ini Bapak share aja, nanti ini aja lah, ya, biar dibaca dulu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Hadis yang ketiga. Ya, kelihatan ya. Coba kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu at-nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fayusyaffa'ani rawahu Ahmad. Ini hadisnya ada di Musnad Ahmad bin Hanbal. Coba kita pahami maknanya. Kata-kata an Abdillah di sini, Bapak sudah sampaikan kata-kata an di situ mengandung makna diriwayatkan dari. Bukan dari saja, tapi diriwayatkan dari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr ini salah satu sahabat muda zaman Nabi. Sahabat muda ulama, alim. Makanya ada istilah al-abadilah al-arba'ah. Ada 4 sahabat muda zaman Nabi yang nama awalnya Abdullah. Keempat-empatnya ulama muda. Siapa itu? Di antaranya Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abbas, ada lagi Abdullah bin Umar bin Khattab, dan satu lagi Abdullah bin Zubair. Ya, jadi ada berapa itu? Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya, putranya Asma binti Abu Bakar, keponakan dari Aisyah. Ya. Abdullah bin Amr ini termasuk ya sahabat muda Nabi yang luar biasa, gemar belajar dan ibadah. Kenapa dibilang gemar belajar? Karena dia bisa nulis. Ya, gemar belajar itu bisa nulis. Kenapa? Karena ayahnya salah satu dari pembesar Quraisy yang melek tulisan. Karena kebanyakan kan buta tulis. Ya, di buta huruf lah di lingkungan Nabi dulu. Ya, Amr bin As ini dia termasuk pembesar Quraisy yang memang intelek ya. Buktinya apa? Abdullah bin Amr itu gemar belajar. Salah satunya di antara sahabat Nabi yang bisa menulis dan merekam hadis Nabi ini Abdullah bin Amr. Makanya ada namanya as-sahifah as-sadiqah. Yang isinya kalau tidak salah ratusan hadis atau puluhan hadis. Nah, ini ditemukan dari Abdullah bin Amr. Bahwa dia mencatat, menulis. Ya. Meskipun ada sahabat yang lain. Yang kedua, rajin ibadah. Ya. Beliaulah ini yang kemudian mencetuskan bahwa menghatam Quran itu minimal 3 hari. Paling cepat. Ya, paling cepat, bukan minimal, paling cepat. Karena sebelumnya kan dia bilang, Nabi berapa kali baca Quran? Ya, kalau bisa sebulan sekali hatam. Bisa nggak saya kurang dari itu? Silakan, 2 minggu. Bisa nggak kurang? Bisa seminggu. Bisa nggak 3 hari? Karena kalau 1 hari bisa aja. Karena kalau kamu ngukur baca Quran itu
Yang normal 1 juz 30 menit, itu Bapak udah ukur. Sini ada nggak yang bisa baca Quran bener 30 menit 1 juz? Ya, jadi satu juz itu kalau yang cetakannya Timur Tengah itu 1 juz itu kurang lebih 10 halaman atau 20 lembar, 10 lembar atau 20 halaman. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti 1 lembarnya 3 menit. Gitu. Ya, tentunya kalau lancar bacaannya, ya itu udah minimal 30 menit paling cepat. Kalau kurang dari itu kayaknya bacanya nggak jelas. Ya. Jadi kalau dihitung itu 24 jam berapa tuh? Bisa nggak 1 hari hatam? Bisa. Cuman kan kita jadi nggak ada kegiatan lain kecuali ngaji sama sholat. Ya, khawatirnya kan gitu. Ya. Itulah Abdullah bin Amr bin As ya ceritanya. Ibadahnya luar biasa, rajin sholat sunnah, rajin tadi menghatam Quran, ya, rajin dia bangun malam, sholat tahajud dan seterusnya, puasa sunnah dan seterusnya. Ya. Nah, qala ini bahasa Rasulullah bersabda, dia meriwayatkan dari baginda Rasul, asyamu wal Quran. Nah, ini yang disampaikan kata Nabi apa? Puasa dan Al-Quran. Kok puasa Al-Quran ya? Kenapa enggak puasa dan sholat? Tapi kok puasa dan Quran? Meskipun puasa sholat bisa bersatu. Asyam wal Quran yashfa'ani. Ini kekhususan puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran yashfa'ani, ya, keduanya ini akan memberikan syafaat. Syafaat itu menolong. Menolong kapan? Di hari kiamat. Lil abdi, bagi seorang hamba yang berpuasa dan baca Quran, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa nanti berkata, ini kalau melihat begini, Nabi menyampaikan puasa seperti makhluk, ya, bisa berbicara, itu sangat mungkin, bersaksi, ya. Nanti juga banyak hadis tuh, puasa, sholat, bersaksi, berkata seperti makhluk, ya. Yaqulu asyamu ay rabbi, puasa nanti di hadapan Allah berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabb, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhut ta'ama, orang ini sudah aku larang, aku halangi dari makanan atau wasyahwat dan syahwat. Ya, syahwat itu keinginan lain selain makan minum. Bin nahari, pada waktu siang. Kenapa? Karena puasa. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah wewenang kepadaku untuk menolongnya. Fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepadaku untuk menolongnya. Fasyafi'ni fihi. Nah, nggak mau ketinggalan, Quran juga begitu. Wa yaqul Quran mana nauma, Quran akan berkata nanti di hadapan Allah, aku mencegahnya dari tidur. Tidur bil laili, pada waktu malam. Karena banyak baca Quran, dia rela kurang tidur. Fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah aku untuk menolongnya, berikan syafaat untuk menolong orang yang baca Quran pada malam hari. Ini berarti kan baca Quran malam hari ini berbeda, apalagi habis sholat tahajud, ya. Qala fayusyaffa'ani, maka kata Nabi, fayusyaffa'ani, maka Allah izinkan puasa dan juga Quran untuk menolong orang yang membacanya atau orang yang berpuasa. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara yang bisa memberikan syafaat, amal yang bisa memberikan syafaat kepada pelakunya adalah Quran dan puasa. Quran dan puasa. Ya, makanya tidak heran setelan Ramadan itu Al-Quran, ya, makanya dibilang syahrul Quran.
Kok begitu Pak? Iya, justru Nabi banyak menghatam dengan Jibril, hatam Quran itu pada bulan puasa. Ya, maka bukan berarti di luar Ramadan nggak baca Quran, baca. Cuman intensitasnya, karena kita bangun sahur, makanya biasakan habis sahur baca Quran, atau sebelum sahur baca Quran dulu. Habis tahajud baca Quran. Nah ini kalau malam Ramadan kan agak gampang kita bangun malam, karena niatnya bukan sengaja sholat tahajud, tapi mau makan sahur kan. Iya, sholat dulu baru sahur. Ini penting buat kita pahami bahwa keutamaan puasa diantaranya bisa memberikan syafaat bagi mereka yang berpuasa. Termasuk Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Itulah yang disebutkan dalam hadis lain, bahwa anak-anak yang hafal Quran, yang bisa mengaji, nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Menolong orang tuanya di hari kiamat. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak stop dulu. Ini ada yang mau nanya, silakan. Boleh diatur sama admin. Ya, admin atur boleh. Menanya angkat tangan aja. Atau Ya, lewat chat. Lewat chat boleh. Ya. Ya, yang ingin bertanya silakan lewat chat aja. Enak kayaknya di chat. Boleh, di chat aja. Tadi 2 hadis tadi ya. Catat ya, silakan. Ya, silakan. Yang mau tanya lewat chat boleh. Ya. Ada yang sudah ngechat. Ya, Bapak tunggu deh. Silakan, masih ada waktu. Ya. Ini berapa orang? 44, banyak juga ini yang ikut ya. Ya. Ya, chat dulu. Bapak tunggu deh. Ya, silakan. Sambil di ini ya. Nah, ini dari oke, ada Sela ini ya. Bapak langsung bacakan, jawab ya. Assalamualaikum, Ustadz, saya mau bertanya, pada hadis kedua, apa makna marota ini? Pada hadis kedua, nah ini kayak mungkin tadi ketinggalan ya. Marota ini itu 2 kali. Maksudnya bilang 2 kali, ini so imun. Saya ini sedang puasa, saya ini sedang puasa. Nah, pengulangan 2 kali itu supaya jelas gitu loh. Jadi orang yang diberitahunya jelas, ya tidak salah paham. Gitu ya, salah ya. Marota ini itu maksudnya 2 kali. Ada lagi yang mau nanya, monggo. Oke, apa yang mau nanya lagi? Langsung boleh, tapi angkat tangan. Raise the hand. Kan bisa itu, di reaction klik, angkat tangan. Tapi ini Bapak nggak ngeliat semua ya. Apa nih perlu diklik ininya ya? Mana ini? Coba lihat. Ada yang raise the hand? Bapak malah agak payah ya kalau Oke, ada yang mana, ada yang nanya lagi? Siapa yang raise the hand nih, ada? Yang angkat tangan ada? Kalau angkat tangan langsung aja deh kalau gitu. Open mic, langsung nanya. Ya, masih ada waktu. Silakan. Ada yang mau nanya enggak? Atau cukup? Monggo. Ayo mau nanya, ayo. Di open mic-nya aja. Pak, tanya. Ya, intinya hadis yang 2 ini, atau boleh yang kemarin juga boleh. Ya. Nah, kali ada yang belum paham. Ya, makanya Bapak tadi terjemahan langsung aja lah ya, dari kata-katanya supaya kalian paham. Saya kira sangat jelas banget itu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, hukum-hukumnya boleh. Tadi ada kata-kata fala yarfus, fala yajhal, ya. Tidak boleh berkata-kata kotor, jorok, saya kira udah jelas lah. Boleh yajhal, dan jangan melakukan perbuatan sia-sia. Oke.
Silakan admin kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kita tutup aja ya. Itu gimana? Terserah. Sekali lagi, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Ya, bisa lewat chat boleh. Ya, Ya. Ya. ada lagi? Sudah ya? Ada? Belum, Ustaz. Ya. Ya, saya kira mungkin udah jelas ya. Ya. Ya, kita cukup 2 atau 3 hadis, nanti kita lihat sikonnya ya. Tadi panjang satu. Ya, kalau terlalu ini juga, apalagi daring begini, mumet kepala nanti ya. Bisa. Iya. Ini Bapak ini yang kuannya belum hafal, Pak, tambah 2 lagi. Tolong dicatat, nanti mungkin terakhir Bapak kasih ya, share nanti. Cuman nggak ada artinya juga, Bapak cuma bikin slide gitu aja. Percuma juga ya. Ya, ya bisa kamu cari itu kalau artinya banyak itu. Ya. Nah ini silakan. Ada yang respon. Iya, silakan. Apa Assalamualaikum karisma? Ustadz. Iya, Iya monggo. Ustadz, Hmm. izin bertanya. Dulu Hmm. waktu masih zaman aliyah, kan waktu itu pas puasa. Nah, ada Hmm. bau orang memasak. Terus tuh ada, Hmm. kita tuh kayak, apa ya, kalau orang Jawa bahasanya, Ngendus. mecer, Ngendus gitu. apa ya bahasanya Ngendus Indonesianya? gitu. Nah Sengaja itu, sengaja dicium-cium gitu ya. iya. Nah, Terus iya. itu hukumnya gimana ya Ustadz? Kata Nah, dia, iya. batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ya. Kalau dalam pengertian sengaja tuh begini. Sengaja dia datengin dapurnya, dia buka panci, tutup pancinya, langsung dimasukin kepalanya di situ. Itu mungkin makruh ya. Kalau sampai batal enggak. Karena kalau namanya batal itu ada benda yang masuk, meskipun uap ini kita sulit untuk bisa, ya meskipun masuk ya, tapi tidak di mungkin jalurnya berbeda ya, jalurnya berbeda, artinya sebaiknya dihindari. Tapi kalau sekedar mencium, kita lewat ada orang lagi masak tercium, ya nggak apa-apa, asal jangan ditutur, diikutin ciumnya mana nih, wanginya nih, baunya nih, oh di dapur ini. Iya, dibuka itunya wadah masaknya itu ya, sengaja dibuka, dicium-cium ya. Yang biasanya tergoda itu, nyicip nanti ujung-ujungnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau tidak sengaja, apalagi lewat, kita tidak apa-apa. Sama halnya kita, mohon maaf, lagi jalan buka mulut gitu, tahu-tahu ada debu masuk nggak itu? Ada debu masuk nggak? Pasti ada. Tapi kan nggak batal puasa kita, nggak batal. Tapi kalau sekali sengaja kalian masukin abu, batal. Kalau kalian mangap gitu kan, lagi capek mungkin ya, sambil buka mulut gitu kan, orang ngantuk, tasaub kalau bahasa Arabnya, nguap. Nah, kan buka mulut. Kira-kira ada yang masuk nggak tuh? Debu di jalan apa gitu? Ada lah. Kadang-kadang lalat juga masuk gitu. Cuman kalau masuk jangan ditelan, telan batal lagi. Kenyang enggak, batal iya kan? Rugi. Nah, iya, kalau ada yang masuk lalat, ya keluarin. Ya. Sama orang mencicip masakan. Tahu cicip masakan? Cicip masakan lebih baik jangan kalau yang belum pengalaman. Ya, karena cicip masakan itu cukup mengambil sedikit, diletakkan di ujung lidah. Dikeluarkan, jangan di ujung lidah, dimasukin ke mulut. Jangan, apalagi satu mangkok, jangan sekali. Maksudnya jangan sekalinya tanggung, batalin semua ya. Gitu ya. Jadi kalau yang nggak biasa nyicip, jangan. Nanti ujung-ujungnya batal puasanya. Oke ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan ilmu penjelasan dua hadis ini menjadi manfaat buat kalian, dan tolong dihafal minimal matannya. Qala Rasulullah, tapi nanti ujungnya ada rawahu Muslimnya, ingat. Lumayan. Ini kalau ceramah nih, satu hadis ini aja bisa 1 jam. Iya, paling cepat setengah jam lah. Kalau ngupas Bapak aja, kalau taklim itu
Ya, 1 jam itu cuma 1 hadis biasanya. Bapak jelasin. Ngejelasinnya harus punya ilmu. Kalau gak ada ilmu, membaca doang ya cuma 5 menit selesai, ya kan? Ya, oke ya, mari sama-sama kita berdoa. Sebelumnya istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min amal la yurfa' min da'watin la yustajabu rabbil alamin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah kita benar da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Ya pokoknya fleksibel aja ya. Artinya kalau Senin Bapak kebetulan benturan dengan pengajian karena jauh di Teluk. Teluk itu kadang-kadang kalau bawa mobil aja bisa setengah jam, bisa hampir sejam. Ya. Silakan kita atur aja, penting ada penggantinya. Ya, mungkin malam Sabtu begini ya. Terima kasih ya Bapak, maaf sebelumnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin lab dulu ya. Silakan kalian mau ada diskusi, mau absen, monggo silakan. Yes, Ya. Oke, Terima kasih, oke Ustaz. ya, Yes, Bapak Ustaz. pamit ya. Oke.